Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Salam sehat. Sehat semua ya. Anak-anakku, minggu kemarin kita masih membahas di bab 1 ini. Sebetulnya bab 1 ini kan kita bagi dalam 3 bagian. Ini untuk bagian A, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Minggu kemarin sudah kita bahas tentang pelaksanaan Pancasila atau perwujudan Pancasila yang terjadi pada masa awal kemerdekaan. Di mana pada masa itu, seperti kalian kemarin pelajari di buku paket, jangan lupa ya, buka buku paketnya. Sambil dengarkan ibu, sambil dibuka buku paketnya. Kemarin kita mempelajari bagaimana Pancasila itu mendapatkan cobaan-cobaan, ujian-ujian, bahkan tantangan yang berupa pemberontakan-pemberontakan yang ingin menggantikan dasar negara kita Pancasila dengan ideologi komunis atau ideologi lain atau syariat Islam dan sebagainya, yang pada dasarnya hal-hal itu ditolak oleh rakyat bersama-sama dengan TNI. Jadi pemberontakan itu berhasil digagalkan dan akhirnya kita kembali ke Pancasila lagi. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari lebih jauh bagaimana perwujudan Pancasila pada masa Orde Lama. Kira-kira bagaimana pelaksanaannya? Mari kita, jangan lupa buka buku paketnya. Mari kita pelajari bersama untuk memahami lebih jauh, lebih dalam. Oke? Ya, mari kita mempelajari lanjutannya ya. Itu masa Orde Lama. Masa Orde Lama dimulai dengan
masa atau dikenal dengan nama demokrasi terpimpin. Kemudian pada masa ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai presiden yang pertama. Di mana pada masa ini Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959, yang mana pada masa itu yang awalnya Pancasila berubah-ubah dari Undang-Undang Dasar Negara kita berubah-ubah dari Konstitusi RI ke UUD S50 dan cenderung pemerintahan kita ke sistem liberal dan Pancasila banyak diganggu. Presiden Soekarno akhirnya memutuskan bahwa kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu dengan dekrit Presiden 5 Juli itu. Kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ada pembubaran konstituante. Kemudian pergantian kabinet. Tetapi tetap gagal menyusun Undang-Undang Dasar. Akhirnya kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian penyimpangan terhadap Pancasila di masa era Orde Lama ini yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, di situ ditandai dengan adanya pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup, sehingga kekuasaan presiden menjadi semakin besar dan Presiden Soekarno ditetapkan atau membuat penetapan di mana dia pada tanggal 5 Maret 1960 dapat membubarkan DPR, dapat membentuk MPRS, bukan dipilih rakyat ya. Beliau sendiri yang membentuk MPRS. Yang dimana MPRS ini terdiri dari utusan golongan yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, di situ terlihat bahwa pemerintahannya bersifat demokrasi terpimpin. Artinya dia yang memimpin pemerintahan dan bukan oleh rakyat. Maka dimana kalau rakyat itu kan yang memilih DPR rakyat, yang memilih MPR juga rakyat. Tapi pada masa pemerintahan Soekarno ini, beliau sendiri yang menetapkan atau membentuk MPRS, kemudian membubarkan DPR. Bahkan yang namanya utusan golongan dari mana-mana diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Begitu. Next. Ya, masa pemerintahan Soekarno ini memang cenderung menyalahi dasar negara kita Pancasila. Karena pada masa itu Presiden Soekarno membuka hubungan baik dengan Cina ya, dengan Cina yang memang berpaham komunis, sehingga sering dikenal dengan istilah ada poros Jakarta-Peking. Artinya ada komunikasi yang intens, komunikasi yang terus-menerus antara Insinyur Soekarno sebagai presiden pada masa itu dengan pemerintahan komunis RRC.
yang akhirnya pada puncaknya kita mengenalnya dengan gerakan atau pemberontakan G30S PKI. Kenapa disebut pemberontakan G30S PKI? Karena terjadi pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DNID. Tujuannya adalah menjadikan negara Indonesia menjadi negara komunis. Tentu saja dasar negara kita juga diharapkan menjadi paham komunis. Yang kemudian kondisi ini alhamdulillah dapat digagalkan oleh para 7 pahlawan revolusi kita seperti Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani, kemudian Ahana Sution, dan lain sebagainya. Ada 7 orang yang kemudian sering kamu lihat setiap pengulangan G30S PKI. Nah, kejadian ini akhirnya menggulingkan pemerintahan Soekarno. Next. Selanjutnya pemerintahan beralih kepada masa Orde Baru, di mana dari pemerintahan masa Orde Lama terjadi penyerahan kekuasaan, atau sering disebut dengan Super Semar ya, di mana hasil daripada ketetapan Super Semar tadi menyebutkan bahwa PKI menjadi organisasi terlarang di Indonesia berdasarkan ketetapan MPRS nomor 9/MPRS/1966 tanggal 20 Februari 1967 yang kemudian pemindahan kekuasaan dikukuhkan oleh MPRS tanggal 7 Maret 1967. Inilah yang disebut Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, di mana di situ ada penyerahan kekuasaan dari Insinyur Soekarno kepada kepada Letjen Soeharto, pada saat itu Letjen ya, dan Jenderal Soeharto sebagai presiden di masa Orde Baru. Selanjutnya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, Presiden RI pada saat itu, dimulai dari tahun 1966 sampai tahun 1968. Memiliki visi melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Sistem pemerintahannya, konsepnya adalah demokrasi Pancasila. Di masa pemerintahan Soeharto, PKI berhasil dibubarkan. Dan Soeharto Jenderal Soeharto, Presiden Soeharto, mampu menciptakan keamanan dalam negeri di mana PKI betul-betul saat itu diberantas. Soeharto memperhatikan atau mencanangkan sistem perekonomian bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Jadi tidak berfokus kepada politik bahkan dibatasi, akan tetapi dikembangkan untuk upaya pembangunan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan yang dikenal dengan program Repelita 1, 2, 3, sampai 5 dan GBHN atau Rencana Pembangunan 5 Tahun
dan garis-garis besar haluan negara. Itu program yang dilaksanakan Soeharto selama pemerintahan Orde Baru. Next. Ya, pada masa pemerintahan Soeharto ini, lembaga kepresidenan itu pada dasarnya sejajar kedudukannya dengan lembaga-lembaga suprastruktur seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan Mahkamah Agung. Akan tetapi pada masa pemerintahan Soeharto ini, LSM, partai politik, dan sebagainya itu di bawah kendali pemerintahan Soeharto. Jadi kebebasan berpendapat dibatasi. Dan partai politik pun dibatasi tiga partai saja. Seperti hanya ada 3 partai, P3, Golkar, dan PDI. Di mana hal ini terdapat kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya, situasi politik terkendali di tangan Soeharto, tangan presiden. Tapi kelemahannya, mereka yang berbeda pendapat, mereka yang berpikir berbeda dengan pemerintahan Soeharto, itu tidak diberikan kesempatan untuk berbicara luas. Sehingga banyak yang masuk penjara karena berbeda pendapat dengan pemerintahan Orde Baru. Inilah yang kemudian mendesak masyarakat pada masa itu untuk melakukan reformasi, perubahan, gerakan perubahan yang memang dimotori oleh para mahasiswa yang merasa bahwa Soeharto ini terlalu dominan, dianggap terlalu otoriter menurut pemikiran mereka, ya, dan terlalu berpraktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk lebih lanjut, mari kita, sehingga akhirnya jatuhlah oleh gerakan reformasi. Anak-anakku sekalian, sampailah kita kepada pembahasan masa reformasi. Pada masa ini memang tidak ada ancaman pemberontakan. Tetapi penerapan Pancasila menghadapi berbagai tantangan. Kenapa demikian? Karena adanya kondisi kehidupan yang serba bebas. Konsep kebebasan yang tanpa batas, sehingga menurunkan rasa persatuan dan kesatuan. Hal ini ditandai dengan adanya kebebasan berpendapat yang seluas-luasnya, kadang-kadang kebablasan. Sehingga karena merasa ingin menyampaikan pendapatnya diterima orang lain, sehingga kadang-kadang diwarnai dengan aksi pembakaran gedung, pembakaran mobil, pembakaran ban, segala macam. Melempar ban molotov, memukuli petugas, sebaliknya petugas memukuli pendemo, karena kemudian melemparkan gas air mata dan sebagainya, yang akhirnya terpaksa demo-demo itu dibubarkan. Itu sebagai kebablasan. Dan kamu juga sering menemukan barangkali adanya kehidupan yang serba bebas. Entah itu hubungan antar lawan jenis yang tanpa batasan. Kemudian adanya
geng-geng motor, adanya tawuran-tawuran. Itu semua memang dari hasil kesadaran atau hasil dari kebebasan yang tanpa batas tadi. Untuk itu kita perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan kita. Jangan sampai Pancasila ini menjadi ternodai di masa reformasi ini. Untuk itu, mari kita nanti mengkaji sama-sama. Kira-kira masyarakat kita sudah melaksanakan Pancasila dengan baik belum? Atau kamu sendiri di lingkungan keluarga bagaimana cara kamu melaksanakan Pancasila? Di lingkungan sekolah bagaimana kamu melaksanakan Pancasila? Di masyarakat bagaimana kamu melaksanakan Pancasila? Ini perlu kita analisis nanti, ya, supaya kamu menemukan nilai-nilai Pancasila yang bagaimana yang harus kamu laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sampai di sini dulu untuk bahasan ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan bahasan berikutnya, yaitu nanti kita akan mempelajari Pancasila sebagai ideologi terbuka yang memiliki ciri-ciri khas di dalam kehidupan bernegara. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.